Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'da. Yang saya hormati, salam takdim saya kepada para alim, para guru, para masyayikh, para mursyid, para kiai, ibu nyai di forum yang mulia ini. Izinkan saya tetap menjadi murid-murid panjenengan sedanten. Untuk itu mohon kiranya saya senantiasa dibimbing baik secara pribadi maupun sebagai ketua umum pimpinan pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Rois Suriah PCNU Banyumas, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PC Isnu PCNU Kabupaten Banyumas, Kiai Haji Imam Hidayat, matur suwun rawuhipun wonten ing majelis menika. Dalah ingkang kula hormati Romo Yai Zainur Rahman Rohli Al-Hafidz, sesepuh kita, muhtasar kita yang senantiasa membimbing kita. Yang saya hormati tentu Mbak Emma, ini adik saya, junior saya yang mewakili dapil mriki wonten DPR RI. Pramila pranyunikun menawi wonten aspirasi langsung dumateng panjenengan. Yang saya hormati Pak Rektor Unsud yang rawuh Profesor Dr. Ahmad Shodiq, alhamdulillah mangayu bagyo. Terus Rektor Unsud monumental buat kita semua karena darahnya kultural maupun struktural historis adalah NO asli, pakai shot asli. Yang saya hormati guru saya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rakib, dosen UIN Saizu, para ormas tokoh keagamaan yang hadir yang mulia ini dari berbagai agama tanpa menyebut nama, tapi insya Allah dari Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, mungkin juga agama-agama yang lain. Salam silaturahim saya, salam kebangsaan saya, dumateng panjenengan sedanten. Moga-moga Indonesia tetap salam Pancasila yang mengedepankan semuanya, tidak membedakan kita, tetapi kita mengayomi satu kata Indonesia, Indonesia Jaya, Indonesia terus untuk menempatkan perdamaian di Indonesia dan di muka bumi. Yang saya hormati para dosen, pimpinan, beberapa rektor yang hadir di forum yang mulia ini, pimpinan cabang yang baru saja saya lantik, burung gelatik hinggap di meja, setelah dilantik harus bekerja. Ini Pak Nurul, benar ya? Jangan burung gelatik hinggap, jangan burung gelatik makam apung habis dilantik melembung. Teman-teman Banung yang saya hormati yang hadir di forum ini, lembaga, adik-adik saya, sahabat saya dari PMI yang juga hadir di forum ini, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 5 hal yang ingin saya sampaikan di forum yang mulia ini, sebetulnya ini mensyarahi apa yang disampaikan oleh Yai Imam Hidayat sebagai PCN Banyumas. Kalau kita lihat kira-kira ada sinar di sana. Hari ini kita di sini, kita baru melangkahkan satu kaki, belum utuh menginjak di abad kedua.
Apa yang kita lihat sinar di sana, nun asraqal fil qalbi, yaitu Indonesia ke depan, NU ke depan. Tentu kita akan harus menginjak di bumi ini, menginjak hari ini untuk memotret ke depan. Izinkan Bapak Ibu sekalian, kalau saya memotret bahwa kita sedang menginjak di dalam kaki yang belum kuat. Tantangan pertama adalah kemandirian ekonomi. Moga-moga setuju dengan saya. Kalau Indonesia hari ini APBN-nya sudah sekitar 2.600 triliun dan PDB uang yang beredar semua ekonomi di Indonesia itu adalah 13 sampai 14 ribu triliun yearly setiap tahun. Saya ingin bertanya, NU mengelola uang berapa dari 13.000 triliun di dalam setiap tahunnya itu? Saya kok nggak yakin 501 triliun saja dikelola oleh warga NU yang itu menjadi kekuatan ekonomi di satu sisi. Di sisi yang lain mereka kaya, mereka mempunyai uang puluhan triliun, ratusan triliun. Dia orang kaya raya, sedangkan orang NU adalah papa hina di bawah. Di satu sisi, padahal negeri ini didirikan oleh Nahdlatul Ulama sebelum merdeka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ternyuh, ini yang panjenengan ternyuh. Begitu besarnya NU, begitu besarnya kontribusi NU. Tapi negara ini ternyata meninggalkan NU dan NU hanya menjadi marginal penonton di negeri sendiri. Padahal NU lah yang mendirikan negara, NU lah yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Kiai Wahid Hasyim, NU lah melalui Kiai Hasyim yang menanggalkan 7 kata Piagam Jakarta sehingga Indonesia bersatu. Apa yang diberikan negara untuk NU? Umatnya begitu banyak, orangnya tulus, tapi negara tidak pernah memperhatikan ekonomi warga. Karena itu, dalam pandangan saya, satu masalah, satu hakiki yang kita hadapi sekarang, izinkan yang utama adalah kemandirian ekonomi. Jadi saya mengajak kepada ISNU, rumuskan arah roadmap kemandirian ekonomi ke depan, baik di Banyumas, Jawa Tengah, dan juga Indonesia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau NU satu sisi mempunyai kesejarahan yang begitu tinggi, mempunyai kontribusi komitmen kebangsaan yang begitu tinggi, tidak ada satupun momen di negeri ini yang menghantam Indonesia, NU tidak hadir, tidak ada. Semua terdepan, merumuskan Undang-Undang Dasar. Kongres tahun 1936 di Banjarmasin sudah mengatakan kita kalau merdeka nanti tidak menjadi negara agama tetapi negara Darussalam. Itu belum merdeka tahun 36. Enggak, Indonesia tidak akan menjadi negara agama tapi negara Darul Misak, negara yang menjadikan kesepakatan di antara heterogenitas bangsa dan menjadikan Indonesia yang merdeka yang berdasarkan Pancasila. Mau bukti lagi rumusan tentang Undang-Undang Dasar bagaimana Kiai Wahid Hasyim? Mau bukti lagi siapa yang terdepan untuk melakukan resolusi jihad agar Indonesia tetap merdeka setelah seumur jagung akan direbut kembali oleh mereka? Nahdlatul Ulama dengan resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1904. Mau bukti lagi deadlocknya konstituante yang negara akan hancur, negara akan runtuh ketika kelompok kanan masih menginginkan voting agar Indonesia menjadi negara Islam. NU hadir tidak, kemudian deadlock, mundur, terjadilah suatu situasi kekacauan. Apa Kiai Wahab mengatakan waliul amri adzurri bis.
Presiden Soekarno sah sebagai presiden kita untuk menjadikan sebuah pemerintahan jangan sampai ada vacuum of power di dalam sebuah negeri. Karena di dalam prinsip tasawuf, sehari dipimpin seseorang yang alim tapi hancur, lebih baik dipimpin oleh orang yang tidak terlalu alim tapi negaranya aman. Pak Karno Islam. Karena itu keluarlah dalil walil amri ad-daruri bis 65. Badhe Sumer malih, sinten ingkang paling depan untuk melawan PKI? Apakah partai lain? Apakah organisasi lain? Boten. Banser, NU yang berhadapan-hadapan dengan PKI yang akan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Kurang apa? Nah, ini yang saya katakan Bapak sekalian, perlu namanya rediscovery, relation between NU with state. Kalau tidak dilakukan penataan ulang, Indonesia jalan sendiri, NU jalan sendiri, dua sayap ini terpisah, maka negara ini akan oleh. Satu kapal yang besar, meskipun lautnya adalah laut yang ganas, kalau kapalnya besar, Pancasila dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah bersatu, apapun yang mengancam Indonesia akan runtuh karena hebatnya Ahlussunnah wal Jamaah, hebatnya Nahdlatul Ulama bersatunya dengan negara Pancasila yang disebut Indonesia. Ini yang pertama. Yang ingin saya katakan, potret saya hari ini mengatakan NU lemah di bidang ekonomi. Leres napa leres? Leres napa leres? Leres. Ini yang harus kita pikirkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pandangan kelemahan utama NU, izinkan Pak Kiai Imam, para yai, zaman ini berubah apa berubah? Berubah kan? Karena itu style NU, performance NU, cara berpikir NU, fikrah NU, harokah NU, menurut saya harus berubah. Kalau dikatakan al-mukhafatu ala qadim solih wal ahdu bijadidil aslah, di dalam ubudiyah adalah menyangkut yang qadim solih. Qadim solih itu ya amalan kita, ubudiyah kita. Tahlilan, manakipan, ziarah kubur, sholawatan, terus jalan. Itu harus qadimisol. Tetapi penampilan, tetapi pemikiran, tetapi untuk berjuang harokahnya harus berubah. Dan disinilah yang disebut dengan wal ahdu bijadidil aslah. NU, ISNU harus berpenampilan baru. Izinkan saya mengatakan ISNU tidak boleh melutuk lagi. Zaman berubah. Kalau dulu iya. Saya katakan kalau kita dengan ulama harus tetap tawadhu. Tapi begitu kita sebagai ISNU mengembangkan pemikiran inquiry, how to find the new paradigm, gimana kita akan mengembangkan satu pemikiran yang loyo kalau kita tidak memikirkan sebuah cara pandang yang betul-betul maju, islah, aslah. Dengan cara itu NU akan tepat organisasi ini menyebut dengan ISNU. Karena ISNU adalah Nahdlatul. What ISNU? ISNU is Nahdlatul. Kalau ISNU-nya loyo, cara pandangnya mesti tahun bahula, akan maju. Zaman sudah berubah. Karena itulah menurut saya cara pandang, cara berjuang, cara untuk berpikir kita harus berubah. Karena tidak ada abadi, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Cara dakwahnya, cara mengajaknya, cara merangkulnya itu harus dengan cara. Nah, yang ketiga,
Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan kalau saya mengatakan dan mohon maaf kalau saya berbeda terhadap diferensiasi, artinya pembedaan akumulasi keilmuan kita khususnya di ISNU itu harus menyebar. Jin, Pak Kiai Rokib, kita berterima kasih kepada UIN dimanapun yang telah menciptakan kita semua. Tetapi zaman berubah, maka unsur juga harus di depan untuk mengembangkan para pemikirnya, ahli nuklirnya, ahli ekonomi, ahli akuntansinya, ahli teknologinya, ahli IT-nya, ahli hubungan luar negerinya, semua harus NU. Coba bayangkan, ya. Zaman berubah, kita nanti tidak hanya di pesantren, ada satu pesantren yang besar namanya Indonesia. Dan itu harus diimpikan, pemimpinnya harus dari Nahdlatul. Setuju nama setuju kalau presiden atau wapresnya dari NU. Lara setuju kalau mandap mawon sambutan dulu. Mimpinya kok mimpi cilik. Kita itu besar, mimpi besar untuk kepentingan umat yang besar, untuk kepentingan Indonesia yang besar. Karena itu pada saatnya insya Allah moga-moga kita berdoa, pada saatnya insya Allah presidennya atau wapresnya insya Allah dari Nahdlatul khususnya tahun 2024. Amin ya Rabbal. Oke, yang terakhir, apa yang kita lakukan setelah memotret hari ini? Apa yang kita impikan di sana? Yang kita impikan ke sana, yang pertama kita melakukan transformasi di bidang mindset culture. Cara pandang mindset culture kita harus adaptasi menjadi organisasi yang change behavior. Kalau pakai teorinya Weber, organisasi terus tumbuh berkembang karena itu harus change behavior. Behavior kita harus berubah, maju. Induran. Karena itu kebiasaan kita mengatakan begini aja deh, itu boleh, itu berarti ikhlas tulus. Tapi di dalam berorganisasi tidak boleh begitu. Kita harus mempunyai target kepentingan organisasi yang lebih. Jadi menurut saya the change, the shifting from traditional culture to modern culture. Itu NU. Yang kedua, yang ingin kita lakukan transformasi, jadikan NU itu shifting from Gemeinschap ya, to mekanik organisasi. Pakai Weber. Jadi NU itu dulu dan sekarang, mungkin dulu atau sampai sekarang disebut dengan apa? Paguyuban. Padahal ini jamiah. Nah karena itu cara pandang kita sebagai organisasi, maka ini yang harus kita ubah. Saya setuju 100% apa yang disampaikan oleh Panjenenganipun Kiai Imam Hidayat tadi. Jadikan yang namanya jamaah ini mempunyai ikatan jamiah. Karena itu tugasnya adalah menjamiahkan jamaah. Coba, jamaah NU, jamaah Ahlussunnah jamaah banyak seluruh Indonesia. Apakah dia NU? Belum tentu. Apakah dia mau disebut orang NU? Belum tentu. Apakah dia mau berjuang lewat NU? Belum tentu. Ini tugas kita. Menjamiahkan jamaah Ahlussunnah jamaah sehingga menjadi jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama. Caranya apa? Kita jadikan organisasi ini the shifting ya dari Gemeinschap menjadi organisasi mekanik yang modern. Saat organisasi persis seperti beliau dawuh harus numerik angkanya by name, by address, by science. Ilmunya apa, orangnya apa, bidang apa, itu menjadi kewajiban kita. Alhamdulillah hari ini belum ditambah pengurus yang hari ini ya, ISNU sudah memiliki 634 guru besar di semua bidang.
Jadi kalau NU dikatakan organisasi modern, lo boten niku riyen. Gus Dur mundur saking Irak, saking Mesir nyekolahkan anak-anak muda, sekarang tinggal metik. Anak-anak muda disekolahkan dalam negeri, luar negeri, doktornya, guru besarnya sampun banyak. Sehingga kita tidak lagi kekurangan ahli. Oke, nah karena itu yang ketiga yang ingin saya katakan, tuntutan yang kita miliki adalah teknokrasi. Teknokrasi adalah satu skill yang mendiferensiasi kemampuan kita tidak hanya satu sisi. Kita ada ahli hukum tata negara, kita harus punya ahli teknologi, kita harus punya ahli hubungan luar negeri, punya hubungan IT, punya ilmuwan nuklir, dan semua ilmu-ilmu yang ada, sehingga pada saatnya ketika replacement untuk melakukan mobilisasi vertikal, maka dengan NU ada di semua pihak. Ini yang dikatakan kembali ke kita, NU ada di mana-mana itu tidak hanya sekedar NU, tidak hanya di satu partai, tetapi NU menempati di semua teknokrasi, birokrasi, usahawan di seluruh negeri, semua harus NU. Saya memimpikan itu dan kita harus menuju ke sana. Yang keempat, the shifting, maaf Mbak Emma, the shifting just political orientation to economic orientation. Perpindahan, pergeseran tidak hanya orientasi politik, tetapi menuju orientasi ekonomi. Karena tantangan kita nanti ekonomi. Jadi dengan demikian nanti ada segitiga, the triangle power NU. One side, citizenship, the more from more and less 100 ya, 100 juta penduduk Indonesia, penduduk warga NU. Betul. Tetapi itu harus mekanik, harus satu tombol. Satu, kaki satu. Kaki kedua adalah mereka yang memiliki satu kelompok ilmuwan. Alhamdulillah sudah saya sebutkan. Nah, yang ketiga, kaki ketiganya adalah memiliki kekuatan ekonomi. Sehingga dengan demikian, ini yang diimpikan oleh Kiai Hasyim, yang diimpikan oleh Kiai Wahab, Kiai Bisri. Apa? Nahdlatul Tujarnya, Tasfirul Afkarnya, Nahdlatul Watonnya, Komite Hijaznya, itulah menjadi kekuatan. Kalau berjuang, ekonominya butuh kuat, pemikirnya harus banyak, baru berjuang baik melalui partai maupun perjuangan-perjuangan. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, maaf, penduduknya, pemilih kita itu lebih dari 100 juta. Ya. Punya konglomerat baru. Saya selalu menyebut di mana-mana, maaf, izin Pak Khairul Tanjung. Kalau saya selalu saya jadikan contoh, Pak Khairul Tanjung sebelum Pak Presiden jadi Pak Presiden SBY, itu ya pengusaha biasa. Tapi begitu Presiden kemudian diafirmatif terhadap kekuatan ekonominya, dalam hitungan 5 tahun beliau sudah di angka 26 orang terkaya di Indonesia. Dalam 10 tahun sudah 16 orang terkaya di Indonesia. Dalam 20 tahun beliau sudah nomor 6 orang kaya di Indonesia. Saya mimpi ini kalau NU yang jadi 10 besar konglomerat di Indonesia, NU, betapa indahnya PKB, betapa indahnya NU, betapa indahnya pesantren, mau nyumbang untuk 2 lokal, 3 lokal, memperbaiki sanitasi, gampang. Sehingga kalau kemudian ekonomi, orang tidak sibuk pelatihan bagaimana membuat proposal. Betul. Sekarang ini astagfirullahaladzim nyadong kemana-mana. Betul. Astagfirullah. Nah, kita harus mimpikan itu. Punya 100 juta, punya ekonomi yang hebat, punya teknokrat yang kuat,
Pak Jokowi kemarin dipilih 87 juta, 81 juta saja sudah menjadi presiden. Padahal ini NU punya 120 juta, bersatu punya duit, semua kompak satu tombol. Apakah hatta ila yaumil akhir presiden dan wapres Indonesia tidak dari NU? Amin. Amin. Mimpi besar itu seperti itu. Jangan mimpi kecil, orang besar mimpinya kecil. Oke? Jadi ini yang kita inginkan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bekerjalah hanya jangan sebagai pengurus organisasi pada umumnya. Mas, panjenengan kenapa? Oh, saya pengurus ini. Terus, nggih pengurus ini. Nggih pengurus itu. Bandung ini nggih pengurus. Bandung itu pengurus. Cabang ini pengurus. Oh, terus panjenengan itu kerjaannya pengurus gitu. Ya, harus berubah. Kita harus concern sebagai pemimpin organisasi, bukan pengurus saja. Kalau pemimpin, orang nggak akan nuntut. Mengapa dia pengurus? Jangan-jangan pekerjaannya sebagai pengurus, di sini ada bisyarah, di situ ada bisyarah, di situ panitia ada sisa, kemudian sisanya mana SHU-nya, mana sisa hasil usaha kita membuat proposal kemarin. Astagfirullahaladzim. Ke depan tidak ber-NU tidak lagi boleh menuntut bisyarah. Apa yang ada, hiduplah NU. Hidupilah, jangan Anda mencari hidup. NU itu bukan nunut urip, tetapi kita nderek ulama, karena ulama nahdlatul ulama, ulama lah warasatul anbiya, ulama lah sebagai surujul ummah. Terakhir yang kelima, transformasi yang kita lakukan adalah transformasi di bidang instrumen organisasi. Kiai Imam Satu Samundawuh, mekanik, teknokrasi di bidang organisasi dirapikan. Saya senang tadi Pak Imam, Pak Kiai, Isnu sudah punya tanah, Isnu sedang membangun pendopo di jalan apa tadi, sekaligus tadi bakti sosial pengobatan gratis. Ini contoh real. Dan ini ke depan seperti itu. Organisasi ini jangan paguyuban, harus instrumen organisasinya hidup. Dengan cara itu kita akan menjadi organisasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, 3 masalah dan 3 transformasi yang harus kita lakukan NU ke depan. Insya Allah dan moga-moga NU selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. NU memasuki abad kedua ini, kita mandiri di bidang ekonomi, siap di bidang teknokrasi, kuat di bidang ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari agama lain, karena NU inilah yang sukanya merangkul. Bukan mereka yang suka memukul itu, beda sedikit marah. NU itu adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang betul merangkul, bukan memukul. Islam yang mengajak, bukan Islam yang sukanya menginjak-injak seperti mereka. Bapak Ibu sekalian, nyesel itu adalah di belakang. Coba kalau Indonesia ini dipimpin oleh mereka yang garis keras, kemudian ingin memisahkan dan mengganti negara Islam menjadi Pancasila dirubah, apa yang terjadi? Indonesia kenyataannya heterogen. Inna khalaqna dzakara bangsa wa ja'alna syu'uban wa qauman lita'arafu, berkabilah, bersuku, beragama, kulitnya, rambutnya berbeda. Itu sunnatullah yang harus dijaga. Dan itu NU menjaga, merangkul semuanya. Nah, karena itu saya mimpi dan saya mengajak, kalau memilih pemimpin, carilah yang ramah, carilah yang merangkul, carilah yang Ahlussunnah Jamaah, demi li'ilali kalimatillah al-Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Selamat kepada Pak Kiai Nurul Anwar yang telah dilantik, ya, beserta kawan-kawan.
segera bekerja, raker, membuat program, jangan jauh-jauh dari ulama, selalu dekat dengan PC NU, karena kita menjadi bagian NU dan membantu program itu. Pada Allah lah saya berserah diri dan memohon perlindungan. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua, termasuk saya. Mohon izin, moga-moga saya istiqomah, ikhlas, dan betul-betul sabar di dalam berorganisasi. Memang saya sudah sudah hampir 2 minggu gak pulang. Kalimantan, Balikpapan, Kutai Timur, Murun, Balikpapan, turun Madura, Madura ke Balik, Bangkalan ke kemarin ke Sumeneb, pulang semalam, pagi ngaji, berangkat lagi ke sini beberapa program. Saya hitung saya di sini itu 2 hari programnya ada 8 program. Moga-moga saya kuat, sabar, ikhlas, istiqomah dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma fiq ila aqwamit thariq, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.